Ayo para murid, para santri dan para pemirsa dimanapun berada, guru melanjutkan videonya dengan judul Tegakkan Sholatmu volume kedua ya. Semoga video khususnya dari volume siji ini, volume kedua ini semoga berkelanjutan agak panjang. Mengapa kok seperti itu, Guru? Guru berharap ilmu dan keterangan yang disampaikan guru sudah begitu banyak. Namun untuk video tentang tegakkan sholat ini semoga guru mampu memberi pemahaman yang lebih detail ya. Sehingga barangkali nanti ada selisih paham dengan orang atau aliran A dengan aliran B dengan C agar bisa disatukan ya para pemirsa. Karena mengapa? Karena tentang sholat ini sesuatu hal yang sangat sulit dan misteri, kurang lebih kalau ngikut tanggalan kalender, ya memang 1400 tahun tidak akan pernah ada yang tahu. Maka dari video yang lain sudah diterangkan oleh guru ya. Satu contoh, diberi video guru yang berjudul kan kado untuk umat bangsa dan negaraku itu. Nah, untuk video ini nanti diulas oleh guru sehingga para murid dan santri khususnya pemirsa sangat betul-betul paham dan ngerti apa yang dimaksud sholat itu, karena ini substansi dari agama yang menyebar ke seluruh dunia. Kalau ini salah, itu nanti salah semua. Semoga guru mampu memberi sesuatu hal yang baru bagi kalian bangsa manusia, sehingga tahu nilai dan manfaat dan hakikat dan intinya sholat itu apa. Sehingga nanti kalian tidak tercerai-berai seperti tahun-tahun ini dan tahun-tahun kemarin. Gara-gara kurang paham dan tidak memahami. Dan memang tidak akan pernah ada yang tahu selama ini. Nah, karena untuk memahami seperti ini, karena sulitnya sesuatu ini sejarah peradaban masa lampau, sehingga kemampuan manusia kadang tidak diberi hak oleh Tuhan atau tidak diberi hak oleh alam, sehingga manusia itu mereka-reka. Nah, melalui video ini guru memberi keterangan simpel begini. Para murid, para santri ya. Karena pola pikir manusia ini guru sangat paham para pemirsa. Apapun yang dipikirkan kalian tentang agama, tentang Islam, guru sangat paham ya. Karena guru sejak kecil pun ahli agama dan ahli ibadah semua. Dan hal-hal sudah banyak dilalui guru. Sehingga tatkala kadang guru membuat menerangkan video keterangan, ada manusia yang tidak mengerti. Ada juga manusia itu yang tidak percaya. Ada manusia yang membantah. Ada ajaran guru dibandingkan dengan kitab-kitabnya, guru sangat paham para pemirsa, sangat paham. Sesungguhnya kalian semua tidak akan pernah salah di hadapanku. Karena mengapa? Guru tahu keadaan Anda itu bagaimana, posisi pengetahuan Anda di mana, intelektual Anda di mana, guru sangat paham. Kemampuan kitab Anda di mana, paham. Kecerdasan rohani Anda saya paham para pemirsa. Artinya guru pun boleh kalian kalian singgung, kalian sindir, kalian nasihati, guru selalu terbuka. Tapi kembali lagi melalui video ini, kalau mau menyinggung guru atau apapun, disiapkan dulu jadi substansi yang tepat gitu. Jangan sampai kebenaran ini kau sanggah dengan dalil yang tidak jelas, itu nanti masalah ya, itu poinnya. Para murid, para santri begini. Sebagai manusia atau manusia, siapapun kita dan Anda yang hidup di era sekarang ya, pengetahuan apapun dan siapapun ya, diingat-ingat, Anda di era sekarang yang diterima akal pikiran manusia, khususnya Anda, kita yang ada di Indonesia, semua itu dari tulisan. Tulisan itu Anda menyebutnya suatu kalimat. Tulisan kalimat ditulis di buku, diajarkan kepada kita semua. Nah, kalian tidak pernah berpikir kalimat tulisan bahasa itu asalnya dari mana dan tahun berapa. Maka kadang para pemirsa dan murid juga kesulitan memahami video guru kalau tidak mengikuti video yang lain. Maka orang-orang di era sekarang, khususnya pemirsa yang baru,
bahasa yang Anda pakai itu bahasa asalnya yang dari dulu. Kalau itu mengembangnya jauh, itu tidak bisa ketemu. Kembali lagi tentang substansi Quran atau Islam. Guru sudah menerangkan itu dari Jawa, para pemirsa. Kalau Anda membantah keilmuan guru, kok bantah dengan bahasa Arab, tidak akan pernah ketemu, para pemirsa. Itu bahasa 600 masa lampau dan lebih tepatnya sebenarnya itu bahasa sejak sebelum Masehi. Dari bahasa yang dasar, dulu belum dituliskan, belum dikitabkan, belum diajarkan banyak. Maka bahasa dulu itu bahasa simpel. Nah, ini satu contoh. Agar nanti biar tidak menjadi permasalahan atau pemahaman yang pendek. Bahasa yang tidak bisa dipecah, para pemirsa, dengarkan baik-baik agar kalian cerdas ya. Bahasa leluhur Anda yang dari Jawa, leluhur kita yang dari Pancasila. Ada namanya bahasa itu Kiroto Boso. Kiroto Boso itu tidak akan pernah bisa dibuka dengan bahasa manapun. Dengan bahasa Arab tidak bisa, dengan bahasa Quran tidak bisa, dengan bahasa Inggris tidak mampu, dengan bahasa Cina tidak mampu, dengan bahasa Jepang tidak mampu, dengan bahasa apapun tidak mampu. Karena itu Kiroto Boso. Nah, maka di era sekarang manusia kalau diajarkan suatu kebenaran tentang fakta masa lampau, apa yang terjadi para pemirsa? Itu gotak gatik gaduk kan begitu. Itu ilmu klenik. Ya, diajarkan dulu. Guru sebelum masuk hal-hal yang pokok, guru mengajarkan cara berpikir Anda. Diajarkan dulu para pemirsa. Tatkala ada manusia di era sekarang, diterangkan, diberi pengetahuan, diberi pengertian, diterangkan bahasa yang masa lampau, bahasa masa lampau yang menghasilkan bahasa sekarang, otaknya tidak mampu, dia mengeluarkan statement. Ilmu gotak gatik gatuk, ilmu klenik. Nah gitu. Clear ya? Satu biasanya, rata-rata, otak atau suara manusia yang seperti itu, manusia itu yang pikirannya itu dalam kebuntuan atau tidak kemampuan atau intelektualnya rendah. Sehingga tatkala diberi sesuatu dia merasa paling benar. Karena dia sudah mempunyai sesuatu yang diyakini benar. Rata-rata dari orang ahli agama. Kalau tidak percaya, cek analisa kehidupan Anda. Dampak dari orang atau manusia yang mempunyai statement itu, satu orang itu mudah gelisah, hidupnya tidak pernah mendapatkan kedamaian. Karena otaknya ini setak. Biasanya mudah capek, mudah sakit. Ada dampak yang lain, biasanya mudah pemarah, mudah tersinggung. Karena setak. Nah, dari video ini guru sebelum masuk tentang menegakkan sholat, guru memberi pemahaman dulu cara berpikir. Untuk menghindari itu para murid, para santri, juga para pemirsa. Kalau mendengarkan video guru ini, lepaskan semua apa yang Anda punya. Kembali lagi, kalian tidak mampu memahami bahasa yang disampaikan guru. Karena ini guru memakai bahasa yang sangat dasar. Satu contoh diajarkan guru. Tatkala manusia terobsesi dengan suatu kalam atau firman atau Al-Quran yang dikatakan wahyu, kok kira itu baku? Bukan, para pemirsa. Satu contoh ya, guru berbicara atau memberi perbandingan. Tatkala ilmu dari bahasa lampau guru mengajarkan, atau dari tetua-tetua adat mengatakan kepada generasi sekarang, itu ilmu gak masuk akal, itu ilmu klenik, ilmu gotak gatik gaduk, kan begitu. Lantas yang dijalankan manusia yang mempunyai pola pikir itu apa? Satu contoh ya. Ilmu klenik identik dengan apa para pemirsa? Ilmu klinik ini kalau di masyarakat kan ilmu dengan macam-macam, terutama tentang hari kelahiran, tentang yang lain-lain. Clear ya? Saya beri contoh sedikit aja. Manusia meyakini karena Quran adalah wahyu, tatkala mendapat sesuatu semua dikatakan klinik. Klinik hubungan dengan tadi Kiroto Boso. Sehingga manusia seakan-akan merasa pandai membantah dengan klinik. Pertanyaannya,
Agama Islam itu kalau kalian tahu, itu dibuat dari klenik para pemirsa. Maka ada nanti ke depan ya, diajarkan dulu. Nanti ke depan, mengapa dibagi-bagi itu. Semua dibuat dari leluhur Anda, leluhur kita. Sejak zaman di Kapitayan, sejak sebelum Masehi, itu dikelenik. Diajarkan dulu. Karena klenik ini bahasa yang sangat lama, sehingga kalian tidak mengerti apa sih klenik itu. Klenik itu dua makna. Dari kel itu dicekel, dipegang. Dipegang itu adalah pegangan itu 5 perkara. Maka sampai menjadi syahadat sholat itu di situ. Klenik. Nik itu dibagi-bagi. Maka sebenarnya orang-orang terdahulu, leluhur kita itu makhluk yang tercerdas. Bisa membagi keadaan, bisa membagi ruang dan waktu, sampai mampu menciptakan kalender, sampai mampu membagi tubuh-tubuh ini ada berapa jalur. Karena kalian tidak paham, ada sesuatu yang istimewa kok bantah dengan kebodohan Anda. Kalau tidak percaya satu contoh bahwa agama Islam atau Quran itu ada dari ilmu klenik. Satu contoh, guru masuk ke kalender aja. Kalau guru ngomong pancawarna atau pasaran, ada neptunya enggak? Kalau orang Jawa atau guru atau video ini ngomong berbicara tentang neptu atau weton, wah itu klenik, enggak diterima Allah, itu ilmu kuno. Clear ya? Lihatlah kalau tidak percaya. Satu aja kita ambil guru yang pokok. Manusia interaktif, manusia bergerak, manusia ibadah. Butuh kalender tidak? Satu contoh masuk ke ranah agama kita Islam. Manusia ibadah itu ada harinya. Satu contohnya sholat Jumat aja. Iya kan? Mengapa di kitab ada sholat Jumat? Itu ada rangkaian. Ya, kalau sudah menyebut di Quran ada kata Jumat, itu nama hari. Kalau guru masuk lebih dalam, kalau para pemirsa mempunyai klenik itu sesuatu yang konyol, ya, guru masuk namanya pancawarna atau pasaran. Di dalam kitab atau di dalam agama Islam ada bahasa kata yang dipakai, satu contoh sholat maghrib dan nama hari. Sholat maghrib doanya bagaimana para pemirsa? Usolli fardol maghribi salasa. Salasa kan? Pemirsa seluruh Indonesia, seluruh dunia tidak ngerti kan? Kau kira bahasa Arab kan? No. Di dalam kalender agama Islam, Isna ini salasa, nama hari. Kalau tidak percaya dibuka oleh guru tentang pasaran atau pancawarna. Neptune dino Sloso. Neptu. Ya. Neptu dino Sloso. Itu berapa angkanya? Kalau Senin Neptunya 4. Kalau Sloso Neptunya berapa? 3. Ya coba para pemirsa. Berhubung karena ini bahasa masa lampau, tidak digubah, belum ada tambahan huruf atau konsonan ini yang lebih sempurna, maka menjadi Sloso, Tobo, Toyo. Bahasanya dulu begitu. Digubah di dalam kitab, ditambahkan huruf hijriyah, huruf hijaiyah, dirubah menjadi Salasa. Bila ditarik kesimpulan bahwa bahasa Salasa mempunyai arti 3, mengambil substansi dari Jawa kuno, artinya 3. Usolli fardhol maghribi salasa, 3 rakaat. Lantas gimana guru? Lantas kemarin para pemirsa yang Anda terdogma kitabmu katanya dari langit, kalau sudah terbuka seperti ini bagaimana? Iya guru. Itu loh para murid, para santri. Bahwa kitab kita yang sekarang, bahkan aturan agama, itu diklenik dari leluhur kita. Mengapa guru bisa mengatakan? Karena aku tahu 100% cara membuatnya.
Lantas gimana guru? Ya alhamdulillah Anda sekarang mengerti. Sehingga kalian akan tidak mengeluarkan statement yang bodoh atas nama kebodohan Anda. Sehingga para pemirsa mendapat pemahaman yang baru. Anda tidak mudah mengatakan orang lain itu salah. Lantas gimana? Nah, klenik kan? Disinggung lagi. Mengapa sih kalian kalau sholat, setelah sholat ada namanya wiritan? Kalian tidak paham kan? Itu asalnya dari mana? Subhanallah, subhanallah itu 33. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Anda kan tidak ngerti kan? Tidak ngerti. Allahu Akbar 33. Anda tidak ngerti. Itu semua dikelenik para pemirsa. Dikelenik oleh leluhur kita. Tatkala klenik sudah mulai mengerti itu dipakai untuk budaya yang kalian pakai. Lah Anda mengatakan orang-orang yang punya ilmu klenik kok katakan salah dan sesat. Lah Anda kan konyol. Nah, masuk kepada bahasa Kirotoboso. Ya, Kirotoboso itu dari kata ini dipecah menjadi suku kata menerangkan yang dimaksud. Satu contoh. Di dalam kitab kita suci Al-Quran ada ayat kursi enggak? Iya. Lah coba, kalau Anda para pemirsa manusia, kalau memang Anda cerdas loh para pemirsa, guru ini harus mengatakan dulu. Kalau Anda cerdas ya, kalau kursi itu sudah tahu ini bahasa Jawa. Kalau ditulis di kitab manapun itu artinya ngambil dari Jawa. Lah mengapa Anda kok berhayal itu loh bahasa Jawa, ditulis di kitab, kok Anda percaya itu dari Arab, dari langit? Guru mempertanyakan kecerdasan intelektual Anda sebagai manusia. Lah kecuali kalau ditulis dengan bahasa Inggris, itu ya datangnya dari Inggris. Lantas bagaimana? Apa hubungannya guru dengan Kirotoboso? Para pemirsa, para murid coba diajarkan guru. Apa sih Kirotoboso? Maknanya kursi. Sedangkan di Quran itu ada wasi'at kursi uhus. Apa sih kursi itu? Nah, di era sekarang karena Anda tidak mampu memahami, memecahkan suatu kata dan kalimat, Anda menerangkan dengan bahasa Indonesia. Kursi adalah tempat duduk. Kalau batu kok duduki jadi kursi enggak? Nah, bingung kan? Enggak bisa. Karena substansi maknanya tidak sama. Tatkala diberi pertanyaan oleh guru, kursi itu maknanya apa? Lah enggak ngerti sampai sekarang kalian. Lah kadang di era sekarang para pemirsa Anda merasa paling hebat, paling benar. Semua orang-orang terdahulu kok katakan salah, enggak masuk akal. Sekarang Anda saya uji kecerdasan intelektual Anda. Coba kursi itu maknanya apa? Tempat duduk. Kalau tempat duduk kok sebut kursi. Sepeda motor itu bisa diduduki. Apa bisa kau sebut kursi? Batu bisa kau duduki. Apa bisa kau sebut kursi? Batu bata bisa kau tempat duduki. Kau sebut kursi? Tidak bisa. Tikar bisa kau tempat untuk duduk. Kau sebut kursi atau tidak? Tidak. Nah inilah para murid, para santri. Ketepatan, ketelitian, keakuratan bahasa leluhur kita itu titik password keywordnya terkena. Sesuatu yang istimewa kalian bantai sendiri dan kalian dibodohkan dari orang lain dan negara lain. Anda bodoh, rumongso hebat, Anda terbodoh, otaknya error, yang benar kau salahkan. Lah coba masuk lebih konyol. Tatkala kursi kau tafsiri tempat duduk. Lah kalau ada purel duduk, ya, purel jongkok Anda dudukin, bisa disebut enggak sebagai kursi. Karena Anda menerangkan kursi adalah tempat duduk. Iya, guru gimana? Maka disitulah kelebihan bahasa-bahasa dari leluhur kita. Maka guru menerangkan, dunia enggak mampu masuk ke peradaban leluhur kita, enggak mampu. Lantas apa guru yang disebut kursi? Maka kalau tidak dipecah dengan Kirotoboso tidak mampu. Kursi mempunyai makna diungkuri banjur isi.
Jadi segala sesuatu bentuk tatkala Anda itu duduk baru terisi. Artinya di belakang itu harus ada tebeng atau sandar. Itu baru disebut isi. Jadi tatkala diungkuri banjur isi. Nah, bahasa-bahasa seperti itu para murid, para santri, maka guru menekankan khususnya murid. Di dalam bahasa apa yang aku ajarkan para murid ya, itu maka Anda mempunyai kemampuan mampu mengoperasionalkan ruh atau sifat yang dibenda, tapi bahasanya Anda harus paham. Itulah para murid, para santri, contoh untuk memecahkan suatu bahasa itu kalau tidak mengerti sejarahnya, tidak bisa, karena ini sejarah dari Jawa. Sekarang guru memberi perbandingan lain. Sekarang mungkin Anda bagi orang Jawa masih ngerti tentang bahasa Turu. Mungkin sekarang karena kita memakai bahasa baru Indonesia mengatakan tidur. Saya coba, para murid, para santri, para pemirsa Anda yang memakai bahasa Indonesia, coba ini ada bahasa Jawa, turu itu terangkan dengan bahasa Indonesia apa? Turu katanya apa? Pejam mata. Iya kan? Terus kalau saya duduk, pejam mata ini terus disebut turu ta? Karena keterangannya, turu itu kau terangkan dengan tidur, itu pejam mata. Tidak ketemu para pemirsa. Tidak ketemu. Nah, satu hal-hal yang sangat pokok, maka dari bahasa ini kalau para pemirsa murid tidak ngerti, kalian tidak akan mendapatkan sesuatu dari kalimat atau bahasa yang tepat itu. Lantas apa guru yang disebut turu? Maka turu itu kiroto boso menerangkan yang dimaksud turu. Metune ruh. Meskipun orang ini kadang matanya ini belum tertutup rapat, tapi kalau ruhnya itu keluar, itu dia akan namanya tertidur. Meskipun bentuk tubuhmu itu duduk atau berdiri, tatkala ruh Anda atau kesadaran sebagian Anda keluar, itulah disebut turu. Nah, ketemu. Nah, inilah para murid, para santri diberi kesadaran sedikit sebelum memecah atau masuk ke ranah hal-hal yang pokok tentang masalah sholat. Lantas apa hubungannya? Maka guru menerangkan, bersyukurlah kalian para murid dan santri juga para pemirsa mendapatkan sesuatu pemahaman yang betul-betul sangat indah. Guru kembali lagi, guru kan sudah mengatakan, biarpun orang-orang di sana sehebat apapun, karena mereka tidak mengerti. Bahasanya tidak mengerti. Nah, sedikit informasi untuk memecah suatu tentang bahasa dulu. Untuk video ini diselesaikan, nanti dilanjut dengan video yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.